Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kembali kita dikumpulkan dalam majlis mulia yang para malaikat hadir menaungkan sayapnya, memohonkan ampunan atas kita yang hadir di sini, mengaminkan pinta dan doa kita. Mudah-mudahan qabul hajat kita, dimudahkan urusan kita, husnul khatimah, dan nanti kembali ke Allah Ta'ala dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan hati yang tenang. Kita melanjutkan pembacaan kitab, tabarrukan mengambil barakah dari kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, dengan kitab berjudul Bidayatul Hidayah, awal dari hidayah. Kita membahas faslun fi adabil istiqadhi minan naum, pasal yang membahas mengenai adab-adab ketika bangun dari tidur. Qala al-musannifu Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali fi kitabihi Bidayatul Hidayah, wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fa'idha istayqalta minan naumi fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajri. Jadi ujar Imam Ghazali, maka jika pian bangun daripada tidur, fajtahid, maksudnya bangun daripada tidur itu hendak bangun, bukan sudah bangun, tapi hendak bangun. Jadi maksudnya itu adalah hendak bangun. Jadi ai aradtal istiqadh, hendak bangun, ada keinginan untuk bangun dari tidur. Maka jarsidin fajtahid, bersungguh-sungguhlah antastaiqidha qabla tulu'il fajri, supaya pian kita sabarataan bisa bangun sebelum terbitnya matahari. Kenapa maka dianjurkan bangun sebelum terbitnya matahari, sebelum tuluk? Tuluk itu menuai ini jam 6 lebih, 6.20-an. Nah itu tuluk syamsi, kalau 6.20-an tuluk syamsi. Kalau tuluk al-fajri itu maksudnya pas azan subuh. Jadi makanya puasa itu kan ditakrifkan dengan al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit matahari, terbit fajar sampai tenggelam matahari, biniyati taqarrubi ilallah, dengan niat taqarrub kepada Allah. Maka begitu azan berkumandang, menurut jumhur ulama kada boleh lagi kita makan minum. Berarti tulu'ul fajr itu maksudnya ketika azan subuh, ketika masuk waktu subuh. Nah, jarsidin disebutkan qabla tulu'il fajri. Wah, ini subuh jam 5 anggap. Nah, berarti paling kada jam 5 kurang seperempat usahakan bangun sudah. Atau setengah 5. Amun santri bagusnya jam 4 supaya kada ngantri ke kamar mandi. Nah, ngantri lawas pulang. Bila lawas ya lalu bisa menyipak lawang, lalu berlubang lawang. Coba pian song-song bangun jam 4, yang lain masih guringan. Nah, saka hendak memakai kamar mandi, ada 4 di asrama, suka pilih hendak di ujung kanan ke ujung kiri kah?
hendak nang lampunya hidup kah lampunya mati kah? Nya denang mati kada nyala-nyala sampai ini. Nah, begitu bangun, tanda bangun tadi sebelum subuh tadi, wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah taala. Dan hendaklah awal dari apa yang terjadi pada hatimu dan lisanmu itu adalah zikrullah. Masya Allah, muslim tuh bangun guring zikir kepada Allah, hendak guring zikir kepada Allah. Dan sebaiknya amun hendak guring itu terpanjang sedikit zikirnya. Kenapa? Karena hendak guring itu ibaratnya tuh hendak mati. Jadi ingat mati, hendak guring tuh ingat mati. Makanya kan zikirnya bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, ulun hidup. Menyebut namamu ya Allah, ulun mati. Itu paling sedikit zikir sebelum guring. Sepaling sedikit zikir hendak guring. Supaya kita ingat hendak guring itu artinya sama lawan hendak mati. Cuma bedanya orang guring itu rohnya ditarik oleh Allah karena dibulikakannya lagi. Kalaunya orang mati ditarik karena dibulikakan lagi. Itu aja bedanya. Memang guring itu mati juga sebenarnya, cuma dibulikakan lagi kesadarannya oleh Allah. Maka hendak guring zikir. Paling sedikit zikir tadi adalah bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jangan keingat. Nah, jangan dibaca doa itu pas hendak majelis. Hendak majelis baca itu, khutbah khatib hanya naik baca doa itu. Harus guringan bacaan. Nah, bagus ditambah dengan membaca ayatul kursi. Nah, guring baca ayat kursi. Dibaca lagi muawwidzatain yang tadi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ditiup ke tangan lalu diusapkan ke tubuh yang bisa dijangkau. Jadi mulai kepala sampai ke batis mengkau. Baca itu dulu. Supaya apa? Supaya kita minta perlindungan kepada Allah dari tidur kita itu, dari gangguan syaitan. Supaya nyaman bangun esok. Nah, itu hendak guring. Terpanjang sedikit bacaannya. Bahkan ada lagi tambahan amanah Rasul. Bila dibaca amanah Rasul hendak guring, itu pahalanya ujar Nabi seperti orang salat malam sepanjang malam. Nah, jadi ada pahala yang nyaman membaca amanah Rasul tadi itu. Dicatat semalaman salat malam. Nah, nyamanlah. Nah, bilanya bangun, nah lalu pas hendak guring itu posisi guring. Diatur tuh, makanya di asrama putra tuh bisa diatur kan, menghadap ke arah kiblat. Jadi berarti lalu lambung sebelah kanan ini di bawah. Jadi behereng gini. Mun kiblat sini berarti menghadap ke sana. Jadi kena batur santri guring, kepala di sini, jambon atau apa nih, lambung sebelah kanan, sisi sebelah kanan itu di bawah, yang kiri di atas. Supaya apa? Supaya nyaman behinak. Karena jantung kita tuh kan sini andakannya sebelah kiri. Bilanya kiri nang di bawah, lalu jantung kita tuh tetikin, lalu ngalih behinak. Nah, jadi nang bagus tuh yang sebelah kanan di bawah. Tangannya diandak ke pinggir, kayak ini. Itu pas hendak guring. Amonnya sudah guring, hendak gaya apa aja terserah. Itu pas hendak guring. Amun sudah guring, kada tahu lagi gayanya bisa renang, macam-macam gayanya. Nah, pas hendak guring. Dan ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita gawi dengan niat ittiba' sunnah, dengan niat mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat pahala cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pas hendak guring. Nah, usahakan juga sebelum tidur itu dalam keadaan wudu, suci sudah. Posisi tadi itu menpian melihat orang dikubur itu kan, di liang lahat kita bang posisi kita. Jadi sebenarnya guring tadi itu persiapan hendak mati. Jadi saya guring itu persiapan hendak mati.
Dan belum tentu esok nyawa kita itu, roh kita dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi saban hari kita muhasabah gitu. Kalau orang meninggal dah posisinya mah ada pesan Allah. Ini di belakang masjidnya hendak dijadikan alkah kenanya. Cuma alkah untuk khusus pondok. Jadi mau melihat ke situ ingat ya, kalau mati melihat ke situ ingat mati, meskipun yang ditanam wah ini pohon pisang pang dulu ya. Karena pulang bahasa yang lain satrahadian kan padahal karena nah bilanya bangun tadi faqul inda dzalik, ketika bangun tadi zikir kepada Allah. Apa zikirnya? Ini yang paling singkat ya, kita ambil yang singkat karena yang panjangnya ada juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apa berataan sudah? Asal digawe aja. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang ahyana menghidupkan kami ba'da ma amatana setelah kematian kami, dan kepada Allah lah kita kena berataan dikumpulkan. Bangun tidur zikir pula. Hendak guring zikir. Bangun guring zikir. Bersyukur kita kepada Allah ketika bangun guring, artinya dibulikakan lagi tadi roh kita itu. Lalu kita berzikir alhamdulillahilladzi ahyana, maha suci Allah yang menghidupkan kami ba'da ma amatana setelah matinya kami, maksudnya tidurnya kami tadi, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah nanti kita dikembalikan. Nah, jadi ketika bangun tidur, ini khususnya kepada para santri lah, bila dibangunin ini digarap lawan Ustaz Melis, lawan Ustaz Bahra ini, dikajut tejampian, dikajut, tapi jangan langsung berdiri, jangan dikajut berdiri. Bila pian langsung berdiri, ya lalu keseimbangannya terganggu. Dikajut kayak apa? Dikajut berduduk, jangan dibangunin, nggih, tetap guring tapi. Bangun, Kamil bangun. Nggih. Nah, Kamil ini songsong bangun lah. Ja, bangun Ja. Nggih. Bib, bangun Bib, Habibi. Nggih. Langsung dikajut duduk. Nah, langsung baca zikir tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa maka dikajut? Karena ketika kita itu hendak guring, syaitan itu meniupkan di telinga anak cucu Adam 3 ikatan. Jadi yaqidu syaitanu ala qafiyatir ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Jika seseorang itu hendak guring, seseorang itu tidur, maka syaitan mengikat di ra'si ahadikum, kepala kalian, 3 ikatan. Jadi 3 diikatnya syaitan. Yadribu ala kulli uqdatin makanaka. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, syaitan itu kan, alaika lailun tawilun farqud. Jadi jar syaitan, malam panjang masih. Melihat jam, mau 5 menit lagi jam 5, masih sawat lagi jam. 5 menit lagi di palernya juga. Biasanya memalar 5 menit itu akhirnya apa? Kita bangun 5:30. Yalah. Biasalah merasakan kita melihat jam. 5 menit masih aja palar loh. Ini kesiangan. Nah, lalu akhirnya subuhnya waktu duha, ngarannya suha, subuh tuh 5 kurang seperempat, kalau lagi dipalar, guring lagi. Kenapa maka sampai ke itu tadi masih lawas, karena syaitan meniupkan, ujar syaitan, alaika lailun tawilun, malam masih panjang, guring ja. Nah, ditiupnya syaitan. Maka fa in istaiqadha dzakira lillahi ta'ala in halat uqdatun. Maka jika ada orang bangun dari tidur langsung dia berzikir kepada Allah, lepas itu satu simpul, lepas itu satu ikatan. Duduk langsung tadi apa zikirnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masih berapa sisa ikatannya? Masih berapa? 2. Nah, pas mana. Makanya mbahnya duduk tuh masih ngantuk ada?
Masih, karena masih dijaratnya lah setan, jar setan, guring lagi gen. Sudah duduk toh, guring lagi gen. Alaikat lailun tawilun, malam masih panjang. Lalu bagaimana cara melepaskannya? Nabi kita memberikan solusi. Ujar Nabi, setelah itu fa'in tawaddo'a in halat uqdatun. Kalau seseorang itu lalu berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Nah, artinya kada cukup duduk, imbah duduk sesaat, segera bangun ke kamar mandi yang hendak qada'ul hajah, ya, hendak berkamih segala macam. Karena insyaallah kita bahas malam Sabtu yang akan datang bab adabu dukhulil khala, adab masuk ke dalam WC itu kayak apa. Nah, imbah tuh wudu, apa yang dirasakan? Imbah wudu, sigar. Nah, jadi bawa wudu dikajut tadi Bang, dikajut duduk, baca zikir, kemudian dipaksa segera wudu. Insyaallah sigar. Nah, tapi bilanya kada wudu, sudah pekamih sudah nih, tapi kada wudu, biasanya bawaannya apa? Anda guring lagi. Tapi bila sudah wudu insyaallah. Iyalah Bib. Pengalaman ya Bib. Bila bangun pekamih tapi kada wudu, sudah zikir ternyata biasanya hendak guring lagi. Kenapa? Karena hanya satu yang lepas simpulnya. Simpul kedua belum lepas. Cara melepasnya di mana? Di mana Pak? Wudu. Fa in shalla, kalau dia kemudian salat, in halat uqdatun kulluha. Nah, kalau inya kemudian salat, maka lepaslah simpul yang ketiga, ikatan ketiga, lepas berataan. Salat itu maksudnya bisa jadi salat tahajud kah, salat qabliyah subuh kah, atau kemudian salat subuh. Lapas ketiganya. Maka apa yang dirasakan? Coba bujur kepada sabda Nabi ini. Ujar Nabi, fa asbahana syaitan thayyiban nafsi. Maka jadilah di waktu subuh dia itu dalam keadaan semangat. Ujarlah. Pernahlah membanding bangun goreng jam 7, hanya sholat subuhnya jam 7, waktu duha, ngaranya subuh duha. Dengan yang bangun setengah 5, zikir, doa, kemudian sholat, sigar mana? Ayo, sigar yang mana? Nah, ya? Bangun yang setengah 5 kah bangun yang jam 7? Setengah 5. Ujar Nabi sudah. Maka dia fa asbaha nasyiatan thayyiban nafsi, jiwanya dalam keadaan baik. Ya lalu kemana-mana itu bisa senyum-senyum terus tuh sampai apa? Pucuk merah gini senyumnya juga. Saking senangnya tuh. Tapi bilanya bangun terlambat, ya lalu merangut, kawan ngemantarin nasi ya dirangotinya juga. Kenapa? Hanya bangun goreng. Nah, bangun gorengnya jam 7. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Al-jar Nabi, kalau tidak seperti itu, artinya bangun terlambat, segala macam, maka hari itu dia malas. Nah, itu. Jadi Masya Allah, Nabi kita mencontohkan, mengajarkan, Islam agama kita itu mengajarkan supaya kita itu bangun sungsung, sholat subuh segala macam. Nah, di antara fadilah bangun sungsung, sholat subuh itu adalah, jadi pian dari 5 sholat fardu itu yang paling afdol itu sholat subuh. Paling ganal pahala dari 5 waktu itu sholat subuh. Bujur aja 2 rakaat, sholatnya paling sedikit 2 rakaat, tapi paling ngalih menggawinya. Makanya dia Syekh Dr. Raghib Al-Sirjani mengatakan kalau umat Islam itu sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumatnya, itu orang-orang Yahudi gentar, takutannya. Karena itu tanda kebangkitan Islam. Subuhnya sama lawan Jumatnya. Apalagi subuhnya sama lawan Idul Fitri, Idul Adhanya, oh mantap lagi tak? Nah, kenapa maka sholat subuh ini adalah sholat yang afdal daripada sholat yang lain? Di Quran disebutkan kanal fajru kana mashhuda. Jadi salat fajar itu maksudnya salat subuh itu mashhuda, itu salat yang disaksikan. Maksudnya disaksikan apa? Disaksikan oleh para malaikat. Dan wahai hadirin, malaikat yang menyaksikan orang yang salat subuh itu ada 2 sip. Ini ulun sampaikan lagi. Ada malaikat sip malam, ada malaikat sip siang. Jadi malaikat sip malam ini malaikat turun nih, hadir di tengah kita insyaallah. Inya itu menghadangi kita hamba Allah salat
subuhnya kada bulik dulu ke langit dihadanginya. Nah sementara malaikat sip siang itu datang lalu terkumpul. Ketika selesai salat, masuk waktu asfar jam 6-an, sekitar jam 6, malaikat malam bulik ke langit. Ketika inya bulik ke langit ditanya oleh Allah. Allah bukan kada tahu, tapi Allah hendak supaya ada gawian malaikat ini menjawab kena. Allah tahu apa yang digawi hambanya. Tidak ada yang tidak dalam pengetahuan Allah. Ujar Allah, apa digawi hambaku waktu pian tinggal sih hambamu dalam keadaan sholat atau hambamu telah selesai sholat. Jadi laporan ini lawan Allah dan dilaporkannya kita rapotnya baik ya, lain habang nilai rapotnya gara-gara belum bangun. Nah itu. Jadi dua malaikat langsung menyaksikan. Makanya lalu kemudian jadi kalau diukur itu apabila malaikat malam itu boleh ke atas. Malaikat malam itu boleh ke atas bila secara umum kita umat Islam itu tuntung sholat subuh. Maka kemudian para ulama ada yang berpendapat sholat subuh itu dipanjangi sedikit bacaannya pada sholat-sholat yang lain. Jadi amun sholat maghrib hendep-hendep aja. Kenapa? Karena memang waktu sholat maghrib itu pendek. Makanya biasa di masjid-masjid kaum tuha itu qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Karena isya terpanjang sedikit. Subuh panjang lagi. Jadi panjang subuh itu usahakan lebih panjang. Jangan ma'andak inna a'tainakal kautsar di subuh. Nah, sungsung karena malaikatnya bulik. Kalau terpanjang sedikit malaikatnya menghadangi sampai tontong salat. Hanya inya bulik ke langit. Itu malaikat malam. Nah, makanya tadi dianjurkan wal yakun awwala ma yajri ala qalbika lisanika dzikrullah. Baik. Jadi sepaling dikit zikirnya tadi apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi ini zikir selanjutnya nih. Di waktu subuh kami dan di waktu subuh kekuasaan hanya milik Allah. Wal 'azamatu wasultanu lillah. Keagungan dan kekuasaan hanya milik Allah. Wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Kemuliaan dan kudrah kekuatan hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Asbahna ala fitratil Islam. Jadikanlah kami di waktu subuh itu dalam keadaan fitratul Islam. Apa makna fitratul Islam? Yakni kita dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fitratul Islam yakni dinul haq, yakni Islam. Adapun kalimatul ikhlas yakni kalimatus syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Wa ala kalimatil ikhlas, ya tadi syahadat. Ini kita baca kalau ini pas wirdul latif. Nah, saban pagi kita baca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari mudah-mudahan kita tetap di dalam milah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita maka berzikir begini? Karena nanti ada zaman fitnah di mana orang pagi iman, sore kafir. Sore iman, esok paginya kafir. Mengajar Nabi badiru bil amali salihat, bersegera melakukan amal saleh fitanan sebelum datang zaman fitnah. Banyak fitnah kala itu. Kakita ilail muslim, bagikan malam yang gelap. Nah, jadi jar Nabi yusbihul rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang itu di pagi hari mukmin, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi sorenya iman, besok harinya sudah kafir. Nah, makanya kita jaga iman kita salah satunya dengan zikir ini tadi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Ini kita baca pagi di wirdul latif. Wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzubika an najtariha fihi su'an. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak diberikan pada hari ini su'an, keburukan, yakni dosa. Au
najurrahu ila muslimin au yajurrahu ahadun ilaina nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi. Kita minta di pagi itu kepada Allah kebaikan hari ini wa khaira ma fi, dan kebaikan yang ada di dalam hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan hari ini dan keburukan apa yang ada di dalam hari ini. Nah, itu kita baca sebelum pagi di Wirdul Latif. Makanya pas benar kita anggap zikir ini di Wirdul Latif. Nah, jadi waktu bangun subuh, bangun tidur, sepaling singkat tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Zikir selanjutnya itu kita baca ba'da subuh. Nah, supaya apa? Nah, dipanjangi zikir ba'da subuh itu supaya apa? Mahadangi tulu'us syamsi. Jadi tadi itu tulu'ul fajri waktu subuh. Nah, setelah salat qabliyah subuh, kemudian salat subuh, zikirnya dipanjangi, ditambah wirdul latif, lalu baca Quran di sini, ya, tahfiz di sini, murojaah di sini, hadangi sampai matahari terbit. Istilahnya tulu'us syamsi. Jam berapa? Jam 6.20-an. Ini jam 6.20. Nah, kalau itu kita gawi, maka ujar Nabi, pahalanya apa? Seperti pahala haji dan umroh. Ya Nabi, man shalla subha jama'atan, siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk, summa jalasa, kemudian dia duduk, yazkurullah, untuk mengingat Allah, dia zikir, baca Quran segala macam, atau muzakarah, ada majlis, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit, summa yusolli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kana, maka baginya ya kahajjin wa umratin tammatan, maka dia mendapat pahala seperti haji dan umrah sempurna. Jadi sebenarnya kita bisa dapat pahala haji umrah itu sama hari. Nah, asal tadi sabar duduk sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratik. Dan jika pian memakai baju, ya, maka niatkan dengannya, dengan memakai baju tadi, imtithala amrillah, itu menjalankan perintah Allah, fi satri auratik, ya, dalam hal menutup aurat. Jadi satu itu niatnya. Jadi memakai baju pun ada niatnya. Niatnya apa? Menutup aurat. Lelakian auratnya dari mana sampai mana? Pusat sampai lutut. Lintuhutnya ditutup kada? Wajib kada? Wajib. Jadi jangan mempas. Kan lintuhut lain aurat ya. Dalam mazhab Syafi'i lintuhut bukan aurat. Auratnya itu antara pusat sampai lutut. Jadi lututnya itu, lintuhutnya itu lain aurat. Lintuhutnya lain aurat. Kenapa? Karena ujar Nabi, yang aurat itu al-fakhzu auratun, yang aurat itu paha. Sementara lutut dan pusat itu lain. Nah, cuman masalahnya bila mempas berselawar pas di atas lintuhut misalkan. Pas duduk misalkan, berdangkak misalkan, tak angkat lalu terlihat paha. Ya, jadi jatuhnya haram. Maka menutup keharaman itu hukumnya wajib. Berlaku kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berlaku kaidah itu. Jadi artinya ya ditutup lintuhutnya. Di bawah lagi pada lintuhut. Amun bebinian auratnya bu sabarataan awak kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah itu lain aurat menurut jumhur ulama. Jadi kalau ada yang asalnya bercadar lalu membuka cadar, secara hukum menurut jumhur ulama ada masalah. Tapi kalau kemudian diekspos di media sosial, lalu viral, maksudnya apa? Anak majol cadar cepat aja sudah. Supaya tenar, supaya nyaman mencari duit. Nah, itu salah sudah. Secara hukum asalnya bercadar lalu dilepas kada apa-apa, boleh. Itu kan ada tuh viral. Tapi kalau di sosial media kan supaya ramai, supaya viral, itu maksudnya apa? Nah, jadi itu aurat bebinian, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi
Aurat perempuan ketika salat itulah auratnya di luar salat. Jadi ibu-ibu ketika salat kan ditutup tuh berataan, kecuali muha lawan telapak tangan. Muha kada boleh ditutup kok pas sembahyang. Bermasker gin hukumnya makruh. Kecuali pas opit semalam. Jadi hukum asal bermasker itu makruh. Sama kayak pian ihram haji umrah kada boleh ditutup. Bebinian lah kalau lelakian boleh. Lelakian sembahyang pang bermasker makruh. Mana gani? Makruh gani. Itu disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Makruh hukumnya menutup mulut mulut dan hidung ketika sholat. Ibu-ibunya gitu juga. Nah, itulah aurat ketika sholat, itu pula aurat di luar sholat. Jadi jangan sampai karena pas di dalam masjid tertutup, awak muhaja lawan tangan terlihat, tapi begitu mbahnya boleh mukena diangkat ke atas, lalu terlihat batis, terlihat aurat. Bapak-bapaknya bisa juga gitu betapeh, tapi begitu boleh kok tapeh bergulung ke atas sampai ke paha. Hati-hati, jangan. Nah, satu tadi niatkan itu untuk menutup aurat. Nah, dianjurkan juga untuk hadir di majelis ilmu seperti ini mengenakan pakaian-pakaian terbaik, termasuk baju putih. Kenapa? Ada hadis nanti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Rambutnya bajunya putih benar. Syadidul bayad. Putih benar. Rambutnya hitam benar. Padahal la ya'rifuna bihi ahadun, tidak ada satupun sahabat yang mengenal. Jadi ini orang datang jauh tapi bajunya bersih putih, rambutnya rapi tersisir warna hitam. Karena yang datang itu Jibril. Ujar para, lalu kemudian inya datang lalu menyampaikan lintuhutnya ke lintuhut Nabi, lalu menandak tangannya di paha Nabi, lalu kemudian bertanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil qiyamah. Nanya kapan kiamat? Jar Nabi, as-sa'il ya, ma'alam anil mas'ul. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Namun kayak itu tunjukkan tandanya aja. Karena di antara tandanya adalah banyak anak-anak yang durhaka lawan kuitannya. Itu tanda akhir zaman. Nah, itu datangnya Jibril dengan tampilan seperti itu ujar para ulama karena hendak tadi mudzakarah lawan Rasulullah. Maka hadir di majelis ilmu itu disunnahkan untuk mengenakan pakaian terbaik, baju putih, kopiah putih, kayak si Amin tuh, pakai imamah. Niatkan apa? Niatkan itu sunnah Nabi, bukan supaya apa-apa, Bang. Niatkan itu ihya'us sunnatin Nabi. Bagus banget tuh karena malam Sabtu kayak Amin tuh berataan. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Yang belum bisa belajar lawan Amin. Nah, Ustaz Melis sudah dapat ijazah dari Habib semalam. Habib Hasan bin Abu Bakar. Sudah dapat dari Habib Hasan. Habib jar banyak. Habib ini Habib pirang lah. Karena jenggotnya warna Habib jenggot habang. Lihyatul hamra jadinya. Karena jenggot sidin habang. Habib lihyatul hamra. Wahdar ayyaku, jadi sampai Izzuddin Abdus Salam Asy-Syafi'i itu bekesah, sini sama bekesah. Jasidin ulun ihram. Tawaf. Lalu melihat ada orang tawaf, adab tawafnya salah, aturan tawafnya salah. Apalagi ini pian orang tawaf sambil selfie ada pian. Tawaf sambil siaran langsung di Facebook ada, di IG ada. Padahal dia tawaf itu aturannya ini di sebelah kirinya Ka'bah. Nah, sebelah kiri ini sana Ka'bah. Kayaknya ini yang belakang Ka'bah. Itu tidak sah tawafnya. Harus diulang, harus berundurnya. Mulai mana ini membelakangi Ka'bah, harus diulang tawafnya. Lalu ujar Syekh Izzuddin Abdul Salam, saya pernah menegur orang yang salah dalam tawaf. Tapi ini tidak mengindahkan kadama asi jarang banyak. Itu kenapa? Karena saya itu Syekh Izzuddin Abdul Salam memakai baju biasa. Kita tuh kira-kira berselawar panjang, baju kaos, pakai topi pet, memadahi orang masalah agama. Orang kan percaya, apalagi ulama besar mazhab Syafi'i.
Lalu Jarsidin di lain kesempatan aku memakai pakaian ulama, kemudian ku nasihatkan hal itu orang maasi. Maka Jarsidin berdasarkan hal itu berarti memakai pakaian ulama itu hukumnya sunnah, dianjurkan, karena dengan itu kemudian orang bisa percaya. Nah, gitu kan. Kita menyampaikan kebenaran itu dipercaya orang. Bahkan orang sudah bulang kanal berjubah biar kita bisa baca Quran, disuruh orang jadi imam. Yalah. Itu kejadian di masjid kami di komplek. Ulun penceramahnya sebuah ulun di sop kedua. Lalu ada datang orang, padahal ulun penceramahnya itu, tapi ulun kada berimamah. Ada orang dikenal gin kada orang jauh, pakai imamah, pakai jubah dalam, jubah luar. Dikira itu penceramahnya, disorong jadi imam. Sekalinya makharijul hurufnya salah. Banyak salahnya. Arah tuh umur sampai sekitar. Maka di situ ada nang imam tetap, ada paksa sebuah bahasa aja. Kenapa maka kita tadi? Karena tadi penampilan. Makanya yang mempengaruhi orang, memikat hati orang itu satu, penampilan. Jamal. Baru yang kedua adab kita, akhlak kita. Baru kemudian yang ketiga pemikiran kita. Orang yang pertama dilihat itu penampilan. Imah penampilan hanya adab. Imah adab hanya dilihat karena pemikiran. Jadi sebelum masuk ke pemikiran, mulai dari tampilan, baru adab, baru pemikiran. Lalu jar Imam Ghazali, wahdhar ayyakuna qasduka min lubsi libasika mura'atal khalqi. Hati-hatilah engkau, kata Imam Ghazali, ayyakuna, ketika engkau memakai pakaian itu, qasduka, niatmu itu, min lubsi libasika, ketika memakai pakaian mura'atal khalqi, itu semata karena hendak dilihat makhluk. Kalau itu niatnya bukan karena menutup aurat, tadi niatnya untuk imtithalu amirillah, maka fatahsara, engkau akan rugi. Jadi yang digawi sama, yang dipakai sama, pakaiannya sama, tapi kalau satu niatnya imtithalu amrillah jadi pahala. Tapi kalau yang kedua niatnya beragak di hadapan manusia, no, baju undana, arang nih, model terbaru nih, nah, misalkan gitu lah. Mohon maaf, biasanya ibu-ibu nih. Nah, itu hati-hati, engkau rugi, kata Imam Ghazali. Kada dapat apa-apa. Nah, itu mudah-mudahan Allah Ta'ala luruskan hati kita, ya, luruskan niat kita, bahwa apa yang kita gawi termasuk masalah pakaian tadi itu semata karena Allah. Jadi bagus tadi santri pakai imamah dengan niat tadi apa? Mengumpati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diluruskan niat, bukan apa-apa. Bukan supaya dipanggil tuan guru, ustadz, bukan, tapi supaya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk sembahyang lah, ini Ustaz ingatkan. Ya sebisa mungkin lah, kalau sholat jangan berselawat panjang. Boleh kada? Boleh. Tapi abdul kalau misalkan betapi, ya kan, jubah. Masa kurang pantas mensantri berselawat panjang. Anu pulang, baju kaos pulang. Bergambar pulang belakangnya, partai Habang hijau kuning, misalkan. Nah, jadi kamu baju partai itu jangan dibawa ke masjid, apalagi dibawa sembahyang. Nah, barak sudah soalnya musim berbagi kaos, ya, jangan dibawa ke masjid. Nah, itu karena Allah perintahkan kita, ujar Allah apa? Untuk memakai pakaian yang bagus indah kulli sholat, setiap hendak sholat. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus ketika hendak tidur dan bangun tidur tadi. Ya, jangan kada ingat, hendak goreng banyak zikir, minimal baca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan niat mudah-mudahan esok bisa dibangunkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan bangun sungsung jam 4 atau paling lambat setengah 5. Begitu bangun langsung duduk baca tadi apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu berwudu setelah itu salat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma nawwir qulubana
kama nawartas samawati wal arda abadan abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna minal ulama wal amilin wal mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wa salamah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.